Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi ini terambil di dalam kitab Daniel 11 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada tahun 1843 karena tidak mampu membayar utang akibat bisnis yang gagal, Charles Goodyear dijebloskan ke dalam penjara. Pengusaha Amerika itu terpaksa berpindah dari kehidupan yang mewah ke dalam sel yang sempit dan gelap. Namun sebagai orang yang sadar bahwa di dalam dirinya masih punya sesuatu yang bisa dia kembangkan, maka ia tidak diam saja di dalam sel penjara itu. Ia membuat suatu penelitian tentang getah yang berasal dari pohon yang tumbuh di areal dari penjara tersebut. Goodyear berusaha selama 10 tahun sebelum akhirnya ia berhasil menciptakan vulkanisasi karet yang kelak amat berguna di dalam kehidupan banyak orang. Kini berkat usahanya inilah tercipta berbagai barang yang terbuat dari karet seperti bola, tas, dompet, dan terutama roda kendaraan yang kita miliki. Charles Goodyear yang lahir di New Haven pada tanggal 29 Desember 1800 adalah salah satu contoh dari orang-orang yang pantang menyerah hingga akhirnya ia bisa meraih kesuksesan. Oleh karenanya, kita tahu bahwa kesuksesan sejati bukanlah diukur dari apa yang dicapai oleh seseorang, tetapi bagaimana proses untuk mencapainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikian jugalah dengan kehidupan kita. Ada banyak situasi dan banyak kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita tahu bersama dengan siapa kita berjalan, maka kita tidak akan mudah digoyahkan dengan tantangan, pergumulan, situasi apapun dan masalah apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bagaimana kemahakuasaan Tuhan itu yang kita sembah, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tidak mudah tergoyahkan, maka kita tidak akan mudah juga berputus asa ketika kita tetap kuat dan bertindak sampai Tuhan memberikan kesuksesan itu kepada kita. Dan untuk mencapai itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Bila mana umat Tuhan hidup di dalam pengenalan akan Allah, maka mereka akan tetap kuat sekalipun di tengah situasi yang berat. Mengenal Tuhan bukan saja tahu tentang Dia, tetapi memahami dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan berarti dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat orang percaya kuat, berani bertindak, dan hidup di dalam naungan kuasa Tuhan. Mengenal Tuhan artinya adalah bergaul karib dengan Tuhan, menjadi murid yang mau untuk terus ada bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan pernah membuat kita mundur, tidak akan pernah membuat kita takluk. Karena itu penting sekali mengenal Tuhan dengan benar. Sama seperti Rasul Paulus yang memiliki pengenalan yang baik akan Allah, sehingga ia berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Lalu pertanyaannya untuk kita renungkan Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Seberapa besarkah pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus yang kita sembah? Seberapa jauhkah kita membangun hubungan intim kita dengan Allah?
Jika kita hidup mengenal Allah, maka kita akan menerima kekuatan setiap waktu pada saat-saat kita menghadapi masa-masa sulit. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di dalam renungan pagi ini, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikanlah kehidupanmu sebagai kesempatan untuk semakin mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.